Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Hai, jumpa lagi di Bucin, Bicara Urusan Cinta, sebuah family channel yang membahas seputar perkawinan keluarga. dan parenting. Tema kita kali ini adalah warisan Warisan kehidupan. kehidupan. Seperti biasa, Bucin Family Channel direkam di studio Family Therapy Room, Home of Karuna at Familia Indonesia. Sobat Bucin, mendengar kata warisan, apa yang terbersit di benak Anda? Warisan mengandung makna pemberian, sesuatu yang berharga, bernilai, biasanya berupa harta benda atau lainnya, yang diturunkan atau diberikan dari generasi sebelumnya, baik itu orang tua kita, mungkin kakek ataupun nenek kita. Sobat Bucin, pernahkah Anda mempertanyakan warisan kehidupan apa yang telah Anda terima dari generasi sebelumnya yang berdampak dalam kehidupan Anda? Dan yang kedua, kira-kira warisan apa yang akan Anda berikan kepada anak, cucu, atau generasi Anda selanjutnya? Yuk kita bahas. Sobat Bucin, bicara tentang warisan, kita menyadari bahwa warisan bernilai lebih dari sekedar uang ataupun harta benda. Warisan dapat berupa ringkasan dari apa yang telah diajarkan kehidupan. Maka banyak juga warisan berbentuk nilai-nilai ataupun ilmu atau ajaran-ajaran luhur dari generasi atas ke generasi di bawahnya. Ketika memikirkan atau berbicara tentang warisan, pikirkanlah tentang apa yang paling penting buat diri kita, buat Anda, dan mengapa penting bagi kita untuk meninggalkannya, terutama bagi generasi penerus. Nah, ada sebuah jurnal yang menarik sekali yang membahas tentang warisan. Judulnya The Desire to be Remembered, A Review and Analysis of Legacy, Motivations, and Behavior. Jadi dari artikel ini, Wagoner dan teman-temannya menyatakan bahwa memang warisan adalah bidang yang belum banyak dipelajari betul-betul dalam ilmu-ilmu sosial. Dan warisan sebetulnya diduga bersifat lebih kompleks dibandingkan apa yang mungkin kita ketahui sebelum-sebelumnya. Dorongan seseorang untuk memberikan warisan, ini dari si pemberi warisan ya, Sobat Bucin ya, terkait dengan isu eksistensial. Isu eksistensial itu terkait dengan untuk apa saya hidup, dari mana saya berasal, kemana saya menuju, dan terkait itu juga apa yang akan saya tinggalkan setelah saya tidak ada di dalam kehidupan ini, gitu ya. Dan itu bisa menjadi sarana, dorongan itu bisa menjadi sarana untuk memberikan akhir yang memuaskan bagi kisah hidup seseorang. Jadi kalau saya ingin kisah hidup saya tuh happy ending gitu, saya perlu merasa bahwa saya meninggalkan sesuatu yang berharga untuk generasi penerus saya. Which is, kita akan tetap berdampak bahkan setelah kita meninggal dunia. Itulah mengapa ada dorongan-dorongan yang kuat bagi orang untuk memberikan warisan kepada keturunannya atau generasi penerusnya. Tapi kita perlu cermati bahwa ternyata warisan yang diterima dari generasi di atas kita, apapun bentuknya, itu bisa saja berdampak positif maupun berdampak negatif. Tentu harapannya yang memberikan warisan itu warisannya akan membawa dampak positif. Harapannya begitu. Karena kalau enggak, ya ngapain dia memberikan sesuatu? Kalau tidak berharap bahwa sesuatu yang diberikan itu memang dianggap penting, bernilai, dan akan membawa kebaikan. Tetapi nyatanya tidak semua warisan berdampak baik. Contoh misalnya, ada beberapa nilai yang mungkin dianut atau diyakini oleh generasi di atas, atau sikap-sikap hidup tertentu, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kemudian diturunkan juga
ke keturunannya dan itu berdampak buruk, misalnya kebencian, ketakutan, perilaku diskriminatif, atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang sadar atau tidak sadar, dimaksud ataupun tidak, barangkali kemudian itu juga bisa berdampak buruk. Tapi juga ada warisan-warisan yang tentu berdampak baik, begitu ya, yang kemudian ketika diberikan, ditransfer kepada generasi penerusnya, itu membuat mereka berjalan dan hidup dengan baik. Oke Mona, sekarang coba kalau dari kamu sendiri, kira-kira kamu ingin mewariskan apa ke anak-anak kita? Kalau aku pikir yang penting yang bisa aku wariskan, yang bisa aku berikan karena aku ada itu adalah tanggung jawab kali ya. Jadi hidup itu jangan asal ada tugas diselesaikan, tugas hidup. Mungkin terkesan terlalu serius ya. Tapi kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai tuntas itu yang disebut bahagia menurut aku. Jadi karena aku pengen anak-anak bahagia, ya mereka melakukan tugas-tugas mereka dalam hidup ini, tugas besar dalam hidupnya dengan sebaik-baiknya sampai tuntas, so mereka akan bahagia. Aku berharap mereka bisa mewarisi itu. Jadi orang yang tanggung jawab. Oke, kalau dari saya melihat bahwa memang dunia ini sekarang sudah apa yang bisa dibilang ya, mengalami turbulensi atau mengalami percepatan gitu ya di berbagai aspek gitu ya, sehingga sulit bagi seseorang itu untuk menentukan benar salah. Nah, jadi saya berharap kalau yang bisa saya wariskan ke anak-anak saya adalah keteguhan hati mereka untuk bisa tetap pada prinsip benar salah yang kuat. Artinya mereka punya moral yang baik, sehingga mereka itu bisa dengan mudah mengatakan ini benar, ini salah, ini bajik, ini jahat gitu. Sehingga walaupun dengan dunia yang hiruk pikuk gitu ya sekarang itu, tapi mereka masih punya kejernihan untuk memilih yang benar. Oke. Kalau saya ada satu lagi, tiba-tiba teringat, Apa? Papi. Ya. Jadi kan sekarang ini marak bahwa orang tuh merasa insecure, tidak aman gitu ya, merasa ada yang kurang, terus ada yang salah dari dirinya gitu ya, sehingga banyak yang mengalami masalah dan gangguan kesehatan mental. Saya pengen anak-anak saya mewarisi sesuatu dari saya, yaitu bahwa keyakinan mereka itu dicintai, mereka itu baik, mereka itu dikagumi, mereka itu diterima apa adanya mereka. Nah, dengan rasa itu kita wariskan kepada mereka, jadi anak-anak itu akan merasa aman. Jadi diri mereka sendiri di dunia yang tadi seperti Papi bilang, meskipun dunianya turbulensi gitu ya, tapi mereka bisa berdiri dengan ajak sebagai dirinya sendiri. Dan kalau lagi mengalami kesulitan, anak-anak, itu mereka akan ingat bahwa mereka dicintai. Semoga mereka selamat. Yes. Kok jadi sedih? Iya. Ya, Mona, sekarang bisa kita simpulkan? Ya, jadi Sobat Bucin, kita tahu tadi dari ngobrol-ngobrol ya, dari sharing, ada berbagai bentuk warisan ya. Tentu tidak hanya harta benda, tapi juga tadi kalau kami mungkin banyak sharing nilai-nilai ya dari orang tua kami, dari kakek nenek gitu ya. Tapi memang lebih banyak nilai-nilai. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang lain ya, kayak habit ya, kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa diwariskan juga ya, tradisi keluarga dan lain-lain gitu ya. Nah tentu kita berharap warisan itu yang sesuatu yang dianggap bernilai itu diteruskan agar baik bagi generasi penerus ya. Nah tentu kita juga perlu memilah apa saja yang akan bisa kita berikan, sesuatu yang berharga bagi kita juga yang kita bisa berikan kepada generasi penerus. Nah itu yang akan kita
pikirkan untuk bisa memberikan itu. Baik Sobat Bucin, untuk oleh-olehnya ya. Selamat merefleksikan berbagai warisan kehidupan yang telah Anda terima. Menggunakannya untuk kebaikan. Sudah waktunya juga bagi kita untuk memikirkan warisan apa yang ingin kita berikan bagi generasi penerus kita kelak. Nah, Sobat Bucin, kita juga ingin membuka diri ya. Silakan kalau kita ada ingin menyapa, berbagi kisah, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bahas di Bucin Kupas. Silakan Anda memberikan atau mengirimkan email gitu ya ke bucinfamilychannel@gmail.com atau kontak by WA chat only 0852 1326 6550. Oke, begitu Mona? Ya, baik. Terima kasih Sobat Bucin untuk kebersamaan kita. Bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.